Bab 1262. Pertarungan berdarah. Belati memotong secara horizontal, dan pada saat akan memotong pinggang warrior yang, dirinya memegang belati dengan tangan kirinya, kemudian tubuhnya bergerak dan menghilang ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, warrior yang menggunakan tangan kirinya dengan sekuat tenaga untuk mencabut belati itu. Begitu belati tercabut, darah menyembur keluar dari perutnya. Warrior yang menunduk dan melirik perutnya. Di perutnya, ada noda darah yang selebar hampir 20 cm. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari noda darah, seperti pegas yang menggelegak. Akhirnya, semua darah diserap oleh Burial Sky yang ada di tangannya. Melihat perutnya, wajah warrior yang murung, jika tadi dia sedikit lebih lambat, bahkan jika hanya sedikit saja, tubuhnya akan terbelah dua. Pria bertopeng itu tidak memberi waktu pada warrior yang untuk beristirahat. Begitu warrior yang berhenti, tempat di sekitar warrior yang berada sedikit bergetar, dan kemudian belati muncul di depannya, dan belati itu menyapu tepat di tenggorokannya, sangat cepat sehingga warrior yang hanya bisa melihat bayangan. Dengan insting warrior yang, pedang panjangnya menembak dan menusuk belati. Tang! Belati itu terlempar, tetapi ekspresi warrior yang sedikit berubah, karena pada saat dia mencabut pedang, belati lain muncul di belakang lehernya, dan ada lagi belati lain yang muncul di antara alisnya. Dengan kecepatan tinggi. Sangat cepat. Yang paling menakutkan bukan karena cepat, tetapi setiap kali lawan melakukan serangan, selalu pada saat dia tidak bisa melepaskan tangannya, sama seperti sekarang, pedangnya menghalangi belati lawan, tetapi belati ini bukan untuk membunuh dia, tapi hanya untuk menahan pedangnya. Belati yang ditujukan untuk membunuhnya adalah dua belati yang sekarang, dan bahkan kedua belati ini juga bukan ditargetkan untuk membunuhnya. Pada saat ini, warrior yang tidak mencoba untuk menahan belati, sebuah jiwa pedang muncul di sekitarnya, dan itu adalah jiwa pedang alam Nirwa. Kedua belati tiba-tiba bergeser, dan pada saat ini tubuh warrior yang melintas lalu muncul 100 kaki di belakang, menggunakan pedang jiwa untuk memadatkan penghalang di sekelilingnya. Meskipun ini sedikit membuang energi hitam, tapi dia harus melakukannya, dan hanya dengan cara ini, ketika belati lawan muncul, dia baru punya kesempatan untuk bereaksi. Jika tidak, gerakan belati lawan terlalu cepat dan akan menekannya membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah penghalang jiwa pedang muncul, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Weng! Suara teriakan pedang bergema, dan energi pedang berwarna merah darah melintas, dan langsung menuju pria bertopeng yang ada di kejauhan. Pria bertopeng itu masih tidak menghindar dan bahkan tetap bertahan, membiarkan pedang energi warrior yang menerpanya. Begitu energi pedang melewati pria bertopeng, tubuhnya itu mulai terlihat seperti ilusi. Bayangan. Di kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depannya. Pupil prajurit yang menyusut, dan pedang darah di tangannya menebas. Peng! Seiring dengan suara ledakan, warrior yang langsung terlempar hingga lebih dari 200 kaki, dan pada saat ini, bayangan hitam melayang ke arah warrior yang, kecepatannya sangat cepat sehingga warrior yang tidak bisa berbuat apa-apa dan ekspresinya terus berubah. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, warrior yang telah terlempar hingga lebih dari 700 kaki jauhnya, tetapi dia bahkan belum melihat tubuh pihak lain. Sekarang, dia hanya dapat melihat satu bayangan hitam yang tidak jelas. Hukum kecepatan. Pria bertopeng ini telah memahami hukum kecepatan. Warrior yang juga memahami hukum kecepatan,
tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada pria bertopeng. Selain fakta bahwa pemahamannya tentang hukum kecepatan tidak sebanyak pria bertopeng, masih ada alasan lain yaitu faktor alam. Pria bertopeng ini adalah pendekar ketiadaan setengah kaisar. Pada saat ini, warrior yang kembali melihat bayangan hitam yang tidak jelas. Warrior yang membeku di dalam hatinya, dan tatapam kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian membanting ke depan. Batasan maksimal. Tinjuan keluar dan kekuatan mengerikan keluar dari tinju warrior yang tempat yang dilewatinya runtuh. Suara ledakan. Bayangan di depan warrior yang langsung terguncang 100 kaki jauhnya. Dengan satu pukulan, dia mendorong lawan menjauh, menjauhkan diri dari lawan, dan mengambil inisiatif. Warrior yang secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia membanting kaki kanannya ke dalam kekosongan, dan dirinya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Pada saat ini, kecepatan warrior yang juga telah mencapai kecepatan ekstrim, dengan jarak lebih dari ratusan kaki, ujung pedang di tangannya telah mendarat di setengah inci dahi pria bertopeng dalam waktu yang sangat singkat. Energi pedang kuat yang terkandung dalam pedang itu secara langsung menyebabkan ruang di belakang pria bertopeng itu meledak. Mata pria bertopeng itu sangat tenang. Tepat ketika pedang itu hendak menembus dahinya, dia tiba-tiba berbalik ke samping. Pedang warrior yang tiba-tiba hilang kendali, dan menusuk di dahi pria bertopeng itu, sambil memegang belati di tangan kirinya, dia menikam ke arah warrior yang secara tiba-tiba. Tikaman ini sangat alami, sama seperti warrior yang menikamnya ketika dia menabraknya. Begitu melihat pria bertopeng itu bahkan bisa mengelak jurus pembunuhan instan versi pamungkasni, warrior yang sangat kaget. Jelas, dia awalnya masih meremehkan kecepatan dan kekuatan pria bertopeng itu. Pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk menarik kembali pedangnya, dan tidak mungkin untuk berhenti, karena kecepatannya terlalu cepat. Dia dapat berhenti secara paksa, tetapi dia pasti akan membayar harga tertentu. Untuk menstabilkan pikirannya, warrior yang terus menikam ke depan dengan pedang di kedua tangannya, pikirannya bergerak sedikit, dan perisai roh baka melesat keluar, menghalangi belati pria bertopeng itu. Tang! Perisai roh baka menahan belati pria bertopeng itu, warrior yang muncul di ratusan kaki jauhnya, dan tepat saat dia berhenti, pria bertopeng itu muncul di belakangnya, pedang Hangwang melintas, belati itu berada di belakang kepalanya. Kali ini, warrior yang tidak bersembunyi, dia memegang Burial Sky di tangan kanannya dan menusuknya dari belakang. Dia sekarang mengerti bahwa selama dia menghindar, dia akan ditekan oleh pihak lain, karena pihak lain lebih cepat darinya. Jika dia menghindar, pihak lain dapat selangkah lebih maju darinya. Karena terlalu cepat, bahkan jika ada kesalahan, dia tidak bisa menangkapnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menukar luka dengan luka, atau dengan kata lain, menukar nyawa dengan nyawa. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan bagian belakang kepalanya untuk memukul belati lawan. Pada saat dia menghunus pedang, perisai roh baka telah keluar, menghalangi belati pria bertopeng itu. Itu bukan suara pedang yang menusuk tubuh, tapi suara angin yang menembus udara Brody, dan pedang itu jatuh. Pria bertopeng itu berbalik ke samping pada saat yang tepat, pedang warrior yang menikam tepi perut pria bertopeng itu. Namun, wajah warrior yang berubah lagi, karena belati di tangan pria bertopeng itu memotong ke arah punggungnya sementara sisi lain menghindari pedang darinya. Mata warrior yang memancarkan tatapan kejam, dia tidak menggunakan perisai roh baka untuk menahan, karena sudah tidak keburu lagi,
dia terlalu dekat dengan lawan, dan kecepatan lawan terlalu cepat. Perisai roh baka sudah terlambat untuk menahan pisau ini. Si pria bertopeng itu langsung memotong punggung prajurit Yang, dan pada saat ini, warrior yang memutar tangan kanannya, dan pedang itu memotong secara horizontal ke dalam seperti setengah lingkaran. Si darah berceceran. Setelah napas hening, warrior yang berbalik, pria bertopeng itu sudah ratusan meter di depannya, dan ada noda darah yang sangat mencolok di perut lawan. Tentu saja, ada juga noda darah di punggungnya, dan lukanya sangat lebar, panjangnya lebih dari 30 cm, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia sekarang memiliki luka di perut depan dan luka di punggungnya. Jika ada luka di kedua sisi pinggangnya, maka tubuhnya akan benar-benar terpotong menjadi dua bagian. Aku belum pernah terluka selama bertahun-tahun. Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba berkata. Warrior yang mengeluarkan dua batu kecubung dan menelannya, lalu berkata, benarkah? Aku hampir setiap hari terluka. Pria bertopeng itu berkata, di usia yang begitu muda, kehebatan bertarung telah mencapai tingkat ini seperti ini benar-benar langka. Yang terpenting adalah kamu cukup berani untuk mempertaruhkan nyawamu. Wajar saja Robin Feng mati di tanganmu, jika tidak dia tidak akan mati. Warrior yang mengeluarkan beberapa batu kecubung lagi dan menelannya, lalu berkata, sepertinya di antara aku dan pavilion ribuan pembunuh tidak memiliki dendam kan? Dulu memang tidak ada, tapi sekarang ada. Bukankah begitu? Kata pria bertopeng itu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kamu benar, pada awalnya aku tidak memiliki dendam padamu, tetapi sekarang kita memilikinya. Ayo, mari kita lihat siapa yang mati dan tetap hidup hari ini. Suara itu baru jatuh, segel dewa pedang di dahi warrior yang langsung muncul. Kekuatan pria bertopeng di depannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari lipan kaki puluhan ribu. Sebenarnya dia lebih ingin menghadapi lipan kaki puluhan ribu, karena serangan lipan kaki puluhan ribu sangat sederhana, yaitu Werian, meskipun menakutkan, tetapi sederhana dan mudah untuk ditangani. Untuk melawan pria bertopeng di depannya, dia harus ulet, dan dia tidak berani lengah sedikit pun, kesalahan kecil pun akan fatal. Pria bertopeng itu berkata, kalau begitu mari kita lihat. Suara itu baru jatuh, dan pria bertopeng itu langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior Yang. Bukan hanya satu, tetapi empat pria bertopeng muncul di hadapan warrior Yang. Pada saat yang sama, 4 belati menusuk pelipis, leher belakang, tenggorokan, dan pinggang warrior Yang. Mata warrior Yang menyusut. Dia tidak bisa membedakan mana dari 4 pria bertopeng yang asli. Dapat dikatakan bahwa keempat pria bertopeng itu tampak seperti asli. Ini bukan shadow sama sekali, itu sangat nyata. Warrior yang tidak berani sedikit pun ceroboh, jiwa pedang alam nirwana muncul di sekitar, dan di detik berikutnya, jiwa pedang tiba-tiba menyusut, dan kemudian ada ledakan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dengan warrior yang sebagai pusatnya. Jiwa pedang alam nirwana batasan maksimal. Ditambah dengan batasan maksimal jiwa pedang dari segel dewa pedang. Suara bergemuruh. Lapangan itu dipenuhi dengan ledakan guntur yang terus-menerus berbunyi, lapisan ruang retak, dan lapisan terakhir satu persatu runtuh. Tempat itu runtuh, namun tak lama kemudian, tempat itu kembali normal. Begitu tempat kembali normal, teriakan marah warrior yang terdengar, ilmu menebas langit menarik pedang. Saat suara warrior yang jatuh,
Energi pedang berwarna merah darah tiba-tiba melintas di lapangan, dan di mana energi pedang berwarna merah darah itu lewat, tempat itu kembali retak. Ilmu menebas langit menarik pedang dengan 300 superposisi. Energi pedang menembus langit dan langsung mencapai pria bertopeng yang berjarak ratusan meter dari warrior Yang. Pria bertopeng itu menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan serius di matanya, dia memegang belati di tangannya dan menebas dari atas ke bawah. Belati itu bertabrakan dengan energi pedang, keduanya tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, pria bertopeng itu membanting tangannya dengan kuat, energi pedang itu langsung terbelah. Pada saat ini warrior yang muncul di hadapan pria bertopeng itu. Tebas. Suara warrior yang baru jatuh, dan menghunus pedangnya sudah menebas. Pupil pria bertopeng itu menyusut, dan belati di tangannya miring ke atas. Suara ledakan. Ruang di sekitar mereka berdua kembali retak. Pada saat ini, belati tiba-tiba muncul di tenggorokan warrior Yang, tetapi dengan cepat dihalangi oleh perisai roh baka. Saat perisai roh baka menahan belati ini, belati lain muncul di dadanya. Tapi warrior yang tidak peduli dengan belati itu, tangan kirinya mengarah ke pria bertopeng, angkat kepalamu. Au! Sebuah belati menancap tepat di dada warrior Yang, darah menyembur seperti pegas, dan wajah warrior Yang langsung pucat. Mata pria bertopeng itu tiba-tiba melebar. Bersambung.